Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya YSC Official. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Oke sahabatku sekalian, kali ini kita akan membongkar rencana besar yang akan dilakukan oleh Panji Gumilang, yang kemarin-kemarin dia membuat kontroversi di seputaran internal pondok pesantrennya, tapi sekarang dia mulai menjalar kemana-mana, bahkan sampai menjalar ke tatanan pemerintahan. Sepertinya dia ingin mengobok-obok, mengotak-atik tatanan sistem pemerintahan kita. Dan saya rasa ini sangat berbahaya sekali karena menyangkut dengan agama. Seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama. Let's. Saudara-saudara harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Ya, harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Saya bangga menjadi bangsa Indonesia. Terus Karena punya budaya antar bangsa. karena kita punya budaya antar bangsa, bro. Kalian harus tahu itu. Lanjut. Coba dasarnya itu universal. Dasarnya universal. Oke. Semua agama ada di Indonesia. Punya rumah. Semua agama ada di Indonesia, punya rumah, kawan, punya rumah. Kalian harus tahu itu, punya rumah kita nih, semua agama. Lanjut. Maka sudah jangan cerita agama lagi. Dengar. Maka sudah jangan cerita agama lagi. Kita ini sudah punya rumah. Jangan cerita agama lagi. Maka ceritakan alehem. Itu yang kita ceritakan. Alehem. Dengar nih kata Pak Panji Gumilang. Cerita kemanusiaan yang adil dan beradab. Cerita persatuan. Itulah identitas Indonesia. Itulah identitas Indonesia. Ceritakan persatuan. Kalian ini bagaimana sih? Nggak paham kalian. Lanjut. Maka nanti KTP-nya kita usulkan dari lembaga karismatik ini. Pendidikan. Kalau membuat KTP sudahlah, jangan dicantumkan agama. Dengar kalian? Dengar. Kalau buat KTP sudahlah, jangan cantumkan agama, bro. Jangan cantumkan agama. Dengar nih kata Pak Panji Gumilang. Astagfirullah. Ikuti saja seperti di paspor. Ikuti seperti itu paspor. Gak ada agama. Gak ada agama. Gak geger, paspor gak ada agama. Jadi penduduk, kartu penduduk, kita setuju kartu penduduk. Kartu penduduk itu beda dengan paspor. Kenapa? Orang asing pun boleh duduk di Indonesia. Maka nanti disebut nasionalitinya apa? Katakan orang Cina yang sedang kerja di China. Orang Arab yang sedang kerja di Indonesia tapi masih berkebangsaan Arab. Maka nasionaliti kita Indonesia. Maka nasionaliti kita Indonesia, bro. Nah, Indonesia. Jangan dicantumkan agama. Jangan dicantumkan agama. Agama tuh nggak penting. Dengar kalian? KTP kok ada agama? KTP kalian kok ada agama, bro? Hapus tuh, hapus. KTP kok ada agama kalian nih, macam-macam saja. Oke, lanjut. Kalau ada agama nanti yang berpikiran macam-macam dicatat. Itu bukan kita. Nah, ini namanya tidak ada persatuan Indonesia. Nah, kalau ada agama nanti macam-macam. Kalau ada apa-apa dicatat. Nah, ini bukan kita. Emangnya selama ini pernah seperti itu? Emangnya selama ini ada kegaduhan nggak seputaran masalah agama itu? Saya rasa tidak. Kamu saja yang mengada-ngada, perasaan kamu saja, tapi faktanya di lapangan tidak seperti itu. Masalah agama tidak ada terjadi kericuhan, tidak ada terjadi keributan, aman-aman saja. Jelas cuma kamu yang membuat masalah baru, menimbulkan masalah baru, menciptakan masalah baru yang sehingga terjadi keributan di mana-mana, kericuhan di mana-mana. Benar kalian? Terus lanjut. Mudah-mudahan didengar. Setelah didengar,
Menteri Dalam Negeri merubah bentuk KTP. Mudah-mudahan didengar oleh Menteri Dalam Negeri untuk merubah isi KTP yang ada agamanya dan hapus agamanya. Maka beliau ini sudah berani memasuki ranah kepemerintahan, meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk menghapus agama di dalam KTP. Apakah ini tidak bahaya? Apakah ini sesuatu hal yang biasa saja? Tidak. Ini apabila dibiarkan, kita tidak tahu ke depan nanti apalagi yang ingin dirubah oleh dia. Apakah semua kita nanti bisa kita nanti setiap berjumpa dengan orang alaihim. Ini yang kita khawatirkan. Ada program besar, misi besar yang menurut saya ini sangat busuk yang akan direncanakan oleh dia. Kita lanjut. Hilangkan agama. Karena sudah punya rumah ketuhanan yang Maha Esa. Karena kita sudah punya rumah ketuhanan yang Maha Esa, jadi tak perlu lagi agama. Hapus itu agama, bro. Dengarlah. Lanjut. Jadi kira-kira pendidikan yang begini ini selangkah nggak maju? Selangkah. Banyak tanya. Selangkah saja belum tentu orang sepakat. Tapi disepakati atau tidak disepakati, kita melangkah. Dengar. Disepakati atau tidak disepakati, kita akan melangkah. Artinya apa? Dia memang keras kepala, dia keras otaknya, ini keras. Dia tidak mau mendengar. Dia ingin didengar tapi tidak mau mendengar, kawan. Lihat. Disepakati ataupun tidak disepakati, kita akan melangkah. Artinya apa? Dia menerobos, tetap menabrak aturan-aturan sudah ada yang menurut dia itu tidak baik, yang menurut dia tidak sesuai dengan keinginan dia akan tetap menerobos. Inilah nampak karakter kerasnya Panji Gumilang ini. Wataknya muncul. Berarti dia ingin didengar tapi tidak mau mendengar. Ada aturan, kalau tidak sesuai dengan keinginannya dilabrak, tetap diterobos. Nah, inilah watak Syekh Panji Gumilang ini. Harus paham kalian. Yuk, lanjut. Karena apa? Indonesia memerlukan yang seperti itu. Kenapa? Karena Indonesia memerlukan yang seperti itu. Indonesia memerlukan yang seperti itu. Seolah-olah semua masyarakat Indonesia itu sepakat dengan pemikiran dia. Lanjut. Asik punya tenaga mahir. Asik. Bangsa Indonesia untuk Indonesia dan bangsa-bangsa lain. Wow. Asik kalau begitu Indonesia. Asik. Identitasmu apa? Indonesia. Indonesia identitasmu. Asik kawan. Sekarang orang merebut identitas. Menonjolkan keturunan Nabi Muhammad. Aneh. Nah, mulai masuk. Itu identitas aneh. Nabi Muhammad sudah ngendiko. Maka Muhammadun aba ahadin mirijalikum. Muhammad kuwi duduk bapak daripada kaum lelakimu. Wah, itu asbabun nuzulnya lain. Jangan cerita asbabun nuzul, cerita teksnya. Mulai lagi. Al-Quran jangan cerita asbabun nuzul, cerita teksnya. Oke, ini parah ini. Kalau kita berbicara mengenai Al-Quran, kalau kita mengkaji Al-Quran, membuka Al-Quran, apabila tidak belajar tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini sahabatku semua adalah sebab musabab diturunnya Al-Quran, sebab musabab diturunnya ayat. Nah, kalau kita mengambil metode pemikiran Panji Gumilang ini sangat berbahaya sekali, karena dalam Al-Quran itu sangatlah gimana? Apalagi berbicara tentang peperangan. Nah, ini kalau tidak pandai-pandai membuka tafsir, melihat kemana konteks ayat tersebut, maka kita disitulah rentannya kita menjadi teroris. Karena banyak dalam Al-Quran itu perintah untuk memerangi orang-orang kafir. Nah, tapi dalam bab apa itu kita harus paham. Kalau semata-mata dalam Al-Quran dikatakan perangilah orang kafir, maka ini sangat berbahaya. Semua orang-orang kafir ini akan kita perangi. Ini sangat berbahaya. Dan banyak contoh-contoh lain. Kalau kita tidak menggunakan asbabun nuzul ini, maka hancur penafsirannya dan pengamalannya itu akan hancur. Karena syarat yang
untuk memahami Al-Quran itu banyak sekali sahabat. Salah satunya adalah paham tentang asbabun nuzul. Oke, kita lanjut. Kalau teks itu dibaca, maka walaupun hidung mancung, ada sedikit bewok, kemudian ngaku saya berdarah Nabi, itu bisa paham kita itu. Aneh orang ini nggak baca Quran apa? Maka ditafsirkan dengan tafsir yang macam-macam. Oh, ini asbabun nuzulnya begini. Kenapa asbabun nuzul sudah ada kok? Sudah dipraktekkan. Nah, inilah gagasan. Bisa menembus apapun, kemanapun, tanpa harus duduk di kekuasaan. Inilah gagasan bisa menembus kemanapun tanpa duduk di kekuasaan. Maka ini bahaya sekali ini. Kemanapun, tanpa harus duduk di kekuasaan. Tanpa harus duduk di kekuasaan. Wallahu a'lam bishawab. Hada wallahu yar'ana wa yaqaduna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Merdeka. Oke sahabatku sekalian, kalian telah menyaksikan sendiri rencana gawat yang akan direncanakan oleh Panji Gumilang ini. Ini apabila dibiarkan, tidak tahu bagaimana nasib Indonesia akan ke depan nanti. Tidak tahu bagaimana generasi-generasi kita akan ke depan nanti. Poin-poin yang bisa kita tangkap di sini antara lain, yang pertama tadi, bahwasanya Panji Gumilang ingin merubah KTP, ingin menghapus agama di dalam KTP. Kemudian juga memahami Al-Quran jangan menggunakan asbabun nuzul. Nah, ini poin ini juga yang sangat berbahaya. Maka banyaknya terjadi radikalisme ketika membuka Al-Quran itu tanpa melihat asbabun nuzul, tanpa melihat maksud ayat tersebut apa, langsung ditafsirkan, diambil. Sepertinya orang-orang radikalisme itu seperti itu. Dia tidak perlu melihat asbabun nuzul, ini ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang apa, tidak perlu, langsung menjalankan isi Al-Quran tersebut. Sebagai contoh saya bawakan di sini. Seperti salah satu contoh dalam surat At-Taubah, seolah-olah di sini memperbolehkan membunuh orang non-muslim. Yang artinya seperti ini: wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang kafir yang di sekitar kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita tidak mengetahui asbabun nuzul tentang ayat ini, niscaya kita akan membunuh semua orang-orang kafir yang ada di sekitaran kita. Apalagi saya di sini banyak orang-orang Cina yang berjualan. Kalau saya turuti kemauan cara berpikir Panji Gumilang, maka itu akan saya bunuh semua. Maka ini akan menjadi bibit-bibit radikalisme di dalam bertindak yang diambil dalam Al-Quran, yaitu karena tidak mengetahui konteksnya apa, asbabun nuzulnya apa. Makanya sangat berbahaya sekali apabila kita mengikuti tunjuk ajaran Syekh Panji Gumilang ini. Nah, ayat ini bukan sembarangan harus ditelan mentah-mentah seperti itu, tidak. Itu pasti ada sebab musabab, ada asbabun nuzulnya yang menjelas situasi saat itu sedang terjadi apa, itu ada kalau kita belajar ke situ. Bukan semata-mata ada ayat Al-Quran yang secara teksnya seperti kata Panji Gumilang tadi, kita langsung mengamalkannya, hancur sudah dah, hancur habis semua kalau seperti itu pemikirannya. Maka saya katakan sangat berbahaya sekali pemikiran Syekh Panji Gumilang ini. Oke sahabatku, mungkin sekian dulu penjelasan video kita pada kesempatan ini. Ya, kalian bisa menilai sendiri seperti apa kerasnya watak Panji Gumilang. Dia ingin didengar tapi tidak mau mendengar, seolah-olah apapun yang dia inginkan harus dituruti, sehingga dia juga meminta kepada pihak pemerintah untuk menghapus agama di dalam kolom KTP. Disetujui atau tidak disetujui, kita tetap melangkah katanya. Itu artinya memang menampakkan kerasnya otak. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, di share juga. Tetap ikuti terus channel YSI Official ini, karena kita akan membahas seputaran hal-hal yang viral
karena kita akan membahas hal-hal yang lebih menarik lagi. Tekan tanda loncengnya supaya setiap saya mengupload video kalian pertama yang bisa menonton. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.